Salam sejahtera buat kita semua. Senang sekali bertemu kembali masih dengan Pak Frans dalam pembelajaran matematika. Untuk kali ini kita akan membicarakan tentang barisan aritmatika dan barisan geometri. Apa itu barisan aritmatika dan apa itu barisan geometri? Pada pertemuan kali ini akan kita bicarakan secara tuntas. Baik, perhatikan di sini Pak bagi papannya menjadi dua. Barisan aritmatika dan barisan geometri. Untuk lebih memahami kedua barisan ini, mari kita lihat dua contoh barisannya. Barisan yang pertama, 3, 5, 7, 9, 11. Sedangkan barisan yang kedua, 3, 6, 12, 24, 40. Apakah ada yang tahu kira-kira apa perbedaan yang paling mendasar ya? Apa perbedaan paling mendasar dari kedua barisan ini? Oke. Nah, kita lihat polanya ya, kita lihat polanya sehingga kita bisa melihat dengan jelas nanti oh ternyata memang ada perbedaan paling mendasar antara barisan aritmatika dan barisan geometri. Nah, kita lihat ya. Dari 3 ke 5 ini kan barisannya ya angkanya makin naik. Nah, kalau makin naik berarti ada dua kemungkinan, naiknya itu menggunakan aturan jumlah atau menggunakan aturan kali. Ya, kita lihat. Tapi harus pola yang sama. Oh, ternyata 3 ke 5 itu naiknya sama, selalu bertambah 2 ya. 5 ke 7 juga bertambah 2. 7 ke 9 juga bertambah 2. 9 ke 11 juga bertambah 2. Nah, kalau kita diminta untuk menentukan berapa sih suku berikutnya, oh menjadi gampang buat kita. Oh, suku berikutnya pasti kalau kita tambah 2, ya, 11 tambah 2 sama dengan 13. Tetapi yang menjadi persoalannya, ini kan suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, suku kelima, suku keenam. Kalau sukunya masih suku yang sederhana seperti ini akan menjadi gampang. Tapi pertanyaannya kalau misalnya dia meminta kita untuk menentukan berapa sih nilai dari suku ke 100 misalnya, gitu ya. Nah, kalau kita kita menghitung satu-satu tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 sampai suku ke 100, itu pasti akan sangat tidak efektif dan sangat lama, kita akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Nah, hari ini kita akan diajarkan untuk pola yang sama, kita akan diberikan satu kemudahan, yaitu akan kita menggunakan rumus tertentu. Ya, kita akan menggunakan rumus tertentu. Apa rumusnya nanti akan Pak sampaikan ya. Di sini Pak hanya akan memberikan dulu apa perbedaan antara barisan aritmatika dan barisan geometri. Nah, kalau barisan aritmatika cirinya sama tadi ya, memiliki aturan naik dalam aturan penjumlahan yang sama. Lalu bagaimana dengan geometri? Dengan geometri 3 ke 6 ya, kalau kita pakai jumlah berarti kan tambah 3. Tapi 6 ke 12 tambah 6. Maka pola naiknya sudah berbeda ya. Berarti ini bukan menjadi pola barisan aritmatika. Aritmatika tadi pola naiknya harus selalu sama. Berarti naiknya seperti apa? Oh, ternyata ini kali 2. 6 ke 12 juga kali 2. 12 ke 24 juga kali 2. 24 ke 48 juga kali 2. Jadi kalau pola berikutnya sudah 48 kali 2. Itu ya. Nah, coba kita perhatikan di sini naiknya dengan aturan jumlah yang sama ini, yang sama tambah 2, naiknya tambah 2, ini yang kita sebut dengan beda, ya. Atau bedanya sama, gitu ya. Jadi, yang dimaksudkan dengan barisan aritmatika itu adalah barisan yang polanya, ya, polanya memiliki beda yang sama. Jadi gampang nih. Oh, barisan aritmatika cirinya apa? Bedanya selalu sama. Oke ya. Lalu barisan geometri naiknya pakai aturan perkalian dan sama-sama nih kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 dan seterusnya. Ini yang kita sebut dengan rasio, selalu sama. Oh, kalau begitu barisan geometri cirinya adalah rasio selalu sama. Jelas ya? Jadi berikutnya
kita akan dengan cepat membedakan mana yang dimaksudkan dengan barisan aritmatika dan mana yang dimaksudkan dengan barisan geometri. Pak ulangi, barisan aritmatika cirinya apa? Bedanya sama. Barisan geometri cirinya rasionya sama. Gitu ya. Barisan geometri naik menggunakan aturan kali, tapi ingat kenaikan harus sama. Sedangkan barisan aritmatika naik menggunakan aturan jumlah, tetapi jumlah atau pola kenaikannya harus selalu sama, tambah 2 tambah 2 tambah 2, atau misalnya bisa tambah 3 tambah 3 tambah 3, dan seterusnya. Nah, sekarang apa rumusnya? Yuk, rumusnya. Untuk barisan aritmatika, UN sama dengan A ditambah N kurang 1 B, ya. Jadi untuk barisan aritmatika rumusnya adalah UN sama dengan A ditambah N kurang 1 kali B. Gitu ya. Dengan keterangan UN adalah suku ke N, ya, UN ada suku ke N, misalnya di sini ditanya U100, berarti di UN-nya adalah U100. Dia meminta kita untuk menentukan berapa nilai dari U100, suku 100, gitu ya. Lalu A sendiri adalah suku pertama, ya. A sendiri adalah suku pertama. Jadi untuk soal yang ini A-nya berapa? Suku pertama. Oh, suku pertamanya 3. Jadi nanti A-nya adalah 3. Gitu ya. Lalu B. B adalah bedanya. Nah, ini bedanya ya. Jadi B adalah beda. Oke. Jadi nanti ke depan kalau kita menemukan pola barisan geometri, lalu kita diminta untuk menentukan besar suku sekian, maka kita menggunakan rumus ini. Jadi ya. Sedangkan untuk barisan geometri, rumusnya adalah UN sama dengan AR pangkat N kurang 1. Gitu ya. UN sama dengan A kali R pangkat N kurang 1, dengan UN sama dengan adalah besarnya suku ke N. Kemudian A adalah suku pertama. Kemudian, jadi kalau untuk yang ini hanya 3 ya, suku pertama. Kemudian R adalah rasio, ya. Rasio bisa suku kedua bagi suku pertama, atau suku ketiga bagi suku kedua, atau suku keempat bagi suku ketiga, dan seterusnya. Karena rasio pasti sama. Gitu ya. Yuk kita lihat soalnya. Penggunaan dalam soal. Contoh soal. Identifikasikan mana yang merupakan barisan aritmatika, mana yang merupakan barisan geometri, dan mana yang bukan kedua-duanya, bukan aritmatika atau bukan barisan geometri. Oke, ada 3 soal ya. Nah, soal yang pertama. Barisan pertama, 5, 9, 13, 17, dan seterusnya. Kira-kira ini pola barisan apa? Aritmatika atau geometri? Ada yang bisa menjawab? Oke, kita lihat polanya. Lihat aturan ini, polanya makin lama makin besar ya, berarti menggunakan aturan naik. Naiknya menggunakan aturan jumlah atau aturan kali. Oh, ternyata pakai aturan jumlah. 5 ke 9 naiknya berapa? Naiknya 4, 4 ke 13 juga naiknya 4, 13 ke 17 juga naiknya 4. Berarti cirinya apa? Ini cirinya bedanya sama. Kalau beda sama berarti barisan ini disebut barisan apa? Kalau beda sama, barisan aritmatika. Gitu ya. Jadi pola yang pertama ini adalah pola barisan aritmatika. Pak menuliskan BA ya, barisan aritmatika. Jelas? Lalu kita lihat untuk contoh yang B-nya. Contoh B. 1,3, kemudian 9, 27, dan seterusnya. Nah, ini baik pakai aturan apa kira-kira? Aturan kali. 4 kali. 1 ke 3 berarti kali 3. 3 ke 9 kali 3. 9 ke 27 juga kali 3. Dengan demikian, cirinya apa di sini? Rasio sama. Ya, ingat, kalau rasio sama, maka barisannya adalah barisan apa?
geometri gitu ya. Nah, sehingga yang B ini adalah barisan geometri. Ini penting sekali kita harus menemukan dengan cepat pola barisannya apa, supaya apa? Supaya kita bisa juga dengan cepat menentukan rumus dari penyelesaian untuk soal yang mungkin nanti akan ditanyakan, gitu ya. Kemudian yang C, 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8. Nah, ini naiknya juga makin besar ya. Kalau kita pakai penjumlahan 0 ke 1 naiknya berapa? Naiknya 1. Tapi 1 kali 1 berarti kan nggak ada kenaikan atau naiknya 0. Berarti ini 0 ke 1, 1, 1 ke 1, 0. Berarti ini jelas bukan barisan aritmatika. Gitu ya. Perkalian mungkin nggak? 0 ke 1 kali berapa? 0 kali berapa? 1. Berarti ini bukan barisan aritmetika dan juga bukan barisan geometri. Ini barisan apa? Ya. Nah, ini termasuk barisan yang istimewa. Tapi yang jelas bukan barisan aritmetika maupun bukan barisan geometri. Istimewanya apa ya? Kurang lebih apa istimewanya? Hapus dulu. Ya, yang jelas ini bukan barisan aritmetika dan barisan geometri. Oke, apa istimewanya? Misalnya kalau Pak minta suku berikutnya berapa? Gitu ya. Nah, kita lihat polanya. 0 ke 1 naik 1. 1 ke 1 naik 0. 1 ke 2 ya bertambah 1. 2 ke 3 bertambah 1. 3 ke 5 bertambah 2. 5 ke 8 bertambah 3. Polanya menjadi tidak teratur. Ya begitu ya. Nah, sekarang kita lihat nih. Coba kalau Pak jumlahkan seperti ini. 0 ditambah 1, 1 ya. Suku ketiga itu suku pertama tambah suku kedua. Ya, ternyata ya. Suku ketiga, ya, suku ketiga ini suku pertama tambah suku kedua ya. 0 tambah 1, 1. 2 itu 1 tambah 1. Artinya suku keempat itu suku kedua tambah suku ketiga. Sudah kelihatan polanya ya. Berikutnya 1 tambah 2, 3. 2 tambah 3, 5. 3 tambah 5, 8. Berikutnya pasti 5 tambah 8. Ya, 5 tambah 8 berapa? 3. Gitu ya. Berikutnya kalau ditanya lagi, berikutnya berapa? Ya 8 ditambah 13. Berapa? 21 dan seterusnya. Nah, pola ini yang kita sebut dengan pola dari barisan Fibonacci. Kenapa disebut barisan Fibonacci? Karena pola barisan ini ditemukan oleh Fibonacci sendiri. Sehingga untuk menghormati jasa dari Fibonacci, maka pola barisan yang ini disebut dengan pola barisan Fibonacci. Jelas ya? Oke, kita lanjut. Ini adalah soal ujian sekolah berstandar nasional Kabupaten Sidoarjo tahun 2018. Pola bilangan berikut dibuat dari potongan lidi. Jadi ini adalah pola eh, persegi panjang ya, persegi 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 yang disusun kemudian menjadi persegi panjang. Dibuat dari potongan lidi. Ya, banyak potongan lidi yang digunakan pada pola ke-8. Pada pola ke-8. Maka langkah pertama, ingat, kita harus menemukan dulu ini pola barisan aritmetika atau pola barisan geometri gitu ya. Nah, kita lihat dulu. Pada suku pertama, ini suku pertama ya, U1, suku pertama. Ini ada berapa lidi? Kita hitung sama-sama ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ada 7 lidi. Gitu ya. Ingat, yang kita hitung bukan banyaknya persegi ya, yang dihitung adalah potongan lidinya. Ini banyak potongan lidi. Oke, hati-hati di sini ya. Kemudian untuk suku kedua, nah ingat, yang bagian ini ya, itu sama dengan suku pertama. Sebanyak berapa tadi? Sebanyak 7, tinggal kita tambahkan saja ya. Jadi tidak usah hitung satu-satu lagi. Jadi 7, 8, 9, 10. Jadi suku kedua ada 10 lidi. Suku ketiga atau U3
Nah, yang bagian ini itu kan sama dengan banyak lidi pada suku kedua ya. Tinggal ditambah tadi 10, 10, 11, 12, 13. Maka akan ada 13 lidi. Nah, kita diminta untuk menghitung banyaknya lidi pada pola ke-8 atau yang diminta ada U8. Nah, kita lihat polanya ini. Naiknya 7 ke 10 apa? Tambah 3. 10 ke 13 tambah 3. Berarti ini apa yang sama? Beda. Bedanya sama. Karena beda sama, ini termasuk barisan apa? Barisan aritmatika. Nah, karena ini barisan aritmatika, maka dalam menyelesaikan soal ini, kita menggunakan rumus dari barisan aritmatika. Apa rumus dari pola barisan aritmatika tadi? UN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali B. Ya, itu yang Pak maksudkan. Jadi kita harus cepat menemukan ini termasuk barisan apa. Supaya apa? Supaya kita bisa menggunakan rumus yang tepat pula untuk menyelesaikan soalnya. Oke ya. Jadi kita sudah menemukan, oh ternyata ini membentuk pola barisan aritmetika, ini rumusnya. Sekarang kita mengisi apa yang diketahui. Ya. Di sini dia minta kita menghitung suku atau banyak potong lidi pada pola ke-8. Oh, berarti N-nya sama dengan 8. Sehingga ini nanti menjadi U8. Gitu ya. Kemudian A itu suku pertama. Suku pertama adalah 7. A-nya sama dengan, kemudian ada beda ya, beda. Beda itu yang ini nih, yang naiknya sama nih tambah 3 ya, ini disebut beda. Oke, kalau begitu setiap suku memiliki beda 3. Gitu ya. Karena semua hal yang kita butuhkan dalam rumus ini sudah lengkap, ya sudah tinggal kita hitung. Oh, kalau begitu UN sama dengan, Pak tulis kembali ya, UN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali B. Berarti U, N-nya kita ganti dengan 8. Berarti sama dengan A diganti dengan 7. Ditambah N, kita ganti lagi dengan 8. Lalu dikurangi 1 dikali B. B sendiri adalah 3. Gitu ya. Jadi U8 sama dengan, ingat prioritas operasi, ada jumlah, ada kurung, ada kali. Maka kita menyelesaikan dulu bagian kurung dan kali. Gitu ya. Maka ini menjadi 7 ditambah. Selesaikan dulu 8 kurang 1. Berapa 8 kurang 1? 7 gitu ya. Kemudian dikali 3. Ada tambah dan kali. Maka kita menyelesaikan dulu bagian perkalian. 7 kali 3, 21. Sehingga tinggal 7 ditambah 21, 28. Dengan demikian, banyak potongan lidi pada pola ke-8 adalah 28. Dengan demikian kita akan memilih jawaban D. Bagaimana? Tidak terlalu susah ya? Oke, kita lanjut untuk soal berikutnya. Nah, ini soal jenis ini biasanya sering sekali keluar di ujian nasional ya. Ini nanti Pak akan menghitung, kita akan mencoba menyelesaikan menggunakan dua cara ya. Cara yang pertama cara konvensional, mungkin sedikit lebih panjang. Kemudian cara yang kedua nanti kita akan menggunakan cara Sanmaru, gitu ya. Oke, kita lihat informasinya. Diketahui barisan aritmetika, ini beda dengan tadi. Kalau soal yang pertama tadi, kita mengidentifikasi dulu ini termasuk barisan aritmetika atau geometri dengan melihat polanya. Supaya kita bisa menuliskan dengan rumus yang tepat. Nah, kalau soal ini sudah diberikan bahwa ini adalah barisan aritmetika. Oh, berarti nanti kita pakai rumus ini. UN sama dengan A tambah N ya ditambah N kurang 1 B. Kenapa? Karena memang soal sudah diberikan informasi bahwa ini termasuk barisan aritmatika. Jelas ya? Nah, sekarang tinggal kita menuliskan informasi yang lain. Ada suku keempat ya. Suku keempat berarti apa? U4 ya. Ini informasinya U4 sama dengan 14. Kemudian suku ke-8 berarti ada U8 sama dengan 26. Kita diminta untuk menentukan besar atau nilai dari suku ke-20.
U20 gitu ya. U20. Nah, berapa U20? Kita lihat rumusnya. Oke ya, menggunakan rumus aritmatika ya. UN sama dengan A tambah N kurang 1B gitu ya. Berarti kalau U20 sama dengan A kita belum bisa menggantikan dengan apapun karena kita belum ada informasi di sini A ya, masih menuliskan A dulu. A tambah N-nya kita ganti dengan 20, 19 kurang 1 kali B, B-nya juga belum ada. Berarti U20 sama dengan A ditambah 19 kurang, maaf ini 20 ya, maksudnya 20, berarti U20 sama dengan A tambah 20 kurang 1, 19 ya, dikali B. Ya, jadi rumus dari U20 sendiri adalah A tambah 19B. U20 A tambah 19B. 19 dari mana? Karena di sini N kurang 1. N-nya 20, 20 kurang 1. Gitu ya. Nah, berarti di sini kita harus mencari terlebih dahulu besarnya nilai A dan nilai B. Kita mencari dari mana? Dari informasi yang sudah diberikan pada soal tadi. Ya, informasi dari soal tadi. Nah, kita hitung sekarang. U4. U4 sama dengan 14. Nah, sekarang kembali ke sini ya. U20 itu A tambah 19B. 19 dari 20 kurang 1. 20 dari mana? Karena N-nya 20. Pak ulangi. U20 itu A tambah 19B. 19 dari mana? Dari 20 kurang 1. 20 dari mana? Karena N-nya 20. Gitu ya. Berarti kalau U4 akan sama dengan A ditambah, harusnya kan 4 kurang 1B gitu ya. 4 kurang 1 berapa? 3. Berarti U4. Rumusnya adalah A tambah 3B. Nilainya akan juga sama dengan 14. Paham ya? Jadi yang ini sendiri A tambah 3B itu sebenarnya rumus dari U4. Ya. Jadi A tambah 3B rumus dari U4. Gampang ya. Jadi kalau U20 itu A tambah 19B, U4 A tambah 3B. Berarti kalau U8 ya, U8 nilainya sama dengan 26. Nah, rumus dari U8 berarti akan sama dengan A tambah ya 7B sama dengan juga 26. Jelas ya? Nanti 7B-nya dari mana? Kok di sini tiba-tiba ada 7 dari 8 kurang 1. Kok kenapa kurang 1? Karena rumus kita adalah N kurang 1. Gitu ya. Nah, sampai di sini kita menggunakan sifat eliminasi. Eliminasi ya Pak, terus di sini. Eliminasi. Eliminasi itu artinya kita menghilangkan salah satu sukunya. Di sini ada A sama B. Nah, kebetulan A ini koefisiennya sama. Ya, di sini 1A, 1A, maka kita kurangi A-nya. Kurangi ya. A kurang A, berapa A kurang A? 0 ya. Kemudian 3B kurang 7B, ya. 3B kurang 7B sama dengan negatif 4B. Sama dengan, ingat materi aljabar kelas 7 ya. Lalu 14 kurang 26, ini bilangannya lebih kecil, kurangi bilangan lebih besar, sama dengan ini ya, maka pasti negatif. Kemudian 26 kurang 14 adalah 12. Oke, berarti B sama dengan, karena ini kali, maka kita pindahkan jadi bagi 12 bagi negatif 4. Dengan demikian, B sama dengan 3. Oke, nanti di U20 B-nya kita bisa ganti dengan 3. Nah, sekarang kita tinggal mencari besarnya A ya, karena B-nya sudah ada. Nah, kita menuliskan substitusi, substitusi. Kita menggantikan nilai B sama dengan 3, mau ke persamaan mana? Mau ke persamaan pertama, A tambah 3B sama dengan 14, atau ke persamaan 2, A tambah 7B sama dengan 26. Nah, saran Pak Frans, kita gantikan ke bentuk persamaan yang angkanya lebih kecil. Ya, nah yang lebih kecil ini adalah persamaan pertama ya, karena A, koefisiennya A, kemudian 3B sama konstantanya 14.
tentang angka-angka pada persamaan 2 lebih besar, ya sudah kita masukkan ke persamaan 1 saja. Persamaan 1 itu A ditambah 3B sama dengan 14. Nah, maksudnya apa sekarang? Kita akan menggantikan, substitusi itu artinya kita menggantikan, ya, menggantikan. A ditambah 3B diganti dengan 3. Kenapa? Karena dari langkah pertama tadi kita sudah menemukan bahwa B-nya 3. Oke, kita ganti 3 karena ini adalah 3 kali B, maka kita masukkan dalam kurung saja ya. Berarti 3 kali 3 sama dengan 14. Berarti A tambah 3 kali 3, 9 sama dengan 14. Dengan demikian A sama dengan berapa? 14 kurang 9 ya. 14 kurang 9, berarti A akan sama dengan 5. Oke ya. Nah, kalau kita sudah mendapatkan nilai dari A dan B, maka ya sudah kita tinggal memasukkan kedua nilai A dan B ini kita masukkan ke 20 karena itu yang diminta tadi. Oh, kalau begitu U20 sama dengan A tambah 19B ya. Jadi yang ini kita masukkan ke sini. Nah, tinggal kita gantikan. A-nya adalah 5, berarti 5 ditambah 19, B-nya diganti dengan 3. Gitu ya. Sama dengan, ini ada penjumlahan sama perkalian, maka kita selesaikan lebih dulu perkalian. Tinggal 19 kali 3 ya. 3 kali 9, 27. Ingat 2, kemudian ingat 2 ya. Kemudian 3 kali 1, 3, tambah 2, 57. Nah, 57 tambah 5 tambah 57 sama dengan 62. Gitu ya. Ternyata besarnya suku ke-20 ya, suku ke-20 adalah 62. Maka kita akan menjawab A. Cukup panjang ya? Cukup panjang. Nah, sekarang kita akan memberikan cara kedua. Cara kedua, kita menggunakan cara Sanmaru. Cara Sanmaru. Mudah-mudahan bisa membantu kita dengan cepat menemukan penyelesaian dari soal sejenis ini. Ya, cara ini dipakai untuk soal sejenis ini ya. Hati-hati jangan semua soal kemudian kita menggunakan cara ini. Oke. Nah, kita menuliskan informasi. Ya, U4. Ini suku keempat ya kita tulis ya. U4 sama dengan 14. Kemudian ada suku ke-8. Berarti ada U8 sama dengan 26. Ya. Kemudian kita diminta untuk menentukan suku ke-20 ya. Kira-kira berapa besar dari suku ke-20 ya. Nah, ini yang akan kita cari nanti. Kita lihat polanya. Caranya seperti apa, lihat pola. Perhatikan. Dari 4 ke 8 ya. Ini naik berapa? Bertambah 4 gitu ya. Bertambah 4. Kita pakai aturan penjumlahan ya. Kemudian dari 14 ke 26 ya. 14 ke 26 ini berarti bertambah 12, benar ya? 4 tambah 4 8, kemudian 14 tambah 12 26. Oke. Lalu kita membentuk pola baru dari 4 ke 12 ya. Ini kali berapa? 4 ke 12 ini 4 kali berapa? 12. 4 kali 3. Gitu ya, ini polanya. Polanya. Jadi dari yang kita jumlahkan tadi naiknya berapa, ke sana aturan kali ya, ke kanan aturan kali. Oke. Pola inilah yang kita pakai untuk menemukan suku ke-20. Pak ulangi lagi, biar jelas. U4 ke U8 naik 4, kemudian 14 ke 26 itu naik 12 atau bertambah 12, lalu 4 ke 12 ini kali 3. Kali 3. Ya. Nah, sekarang dari berikutnya, ini yang penting. Berikutnya, kita menggunakan pola yang sama. Dari 8 ke 20, itu bertambah berapa? Tambah 12. Nah, kita tarik ke kanan. Ingat, ini akan kita isi satu tempat di sini ya, kita isi. Pakai aturan kali, kita kalikan. Kalau tadi 4 kali 3 itu 12, sekarang 12 kali 3, berapa 12 kali 3? 36. Berarti di sini, ya, di tempat ini harus bertambah 36.
dari yang bagian ini akan bertambah 36. Jelas? Karena 12 kali 3, 36. Maka angka yang berikutnya 26 tambah 36. Ya, suku ke-20 itu sebenarnya 26 ditambah 36. 26 tambah 36 berapa? Berapa? 62. Ya sudah, berarti U20 itu sama dengan 62. Maka akan sama jawabannya. Ya, tapi caranya akan jauh lebih sederhana. Ya, nanti kalau memang masih ada kesulitan, silakan japri Pak Afran, akan Pak jelaskan kembali. Ya, oke ya, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini soal terakhir untuk pertemuan ini. Oke. Tentukan nilai dari suku ketujuh dari barisan 2, 4, 8, 16. Maka dengan cepat kita harus menemukan ini termasuk barisan apa, gitu ya. Oke, kita tulis 2, 4, 8, 16, gitu ya. Suku ketujuh yang diminta, berarti yang ditanya adalah U7 atau N-nya nanti sama dengan 7. 2 ke 4, 4 ke 8, 8 ke 16. Kalau pakai tambah ini berarti tambah 2, tambah 4, tambah 8. Yang jelas bukan ya, karena kenaikannya beda-beda. Coba pakai aturan kali. 2 ke 4 kali 2, 4 ke 8 kali 2, 8 ke 16 juga kali 2. Ya sudah, ini berarti apa yang sama? Rasio. Kalau rasio yang sama ini termasuk barisan apa? Barisan geometri. Kalau termasuk barisan geometri, maka rumusnya apa? Kan gitu ya. UN sama dengan AR pangkat N kurang 1. Gitu. Nah, tinggal kita melihat kebutuhan rumusnya ya. N-nya sama dengan 7. Kemudian A itu suku pertama adalah 2. Kemudian R itu rasio. Rasionya juga kebetulan sama dengan 2. Gitu ya. Ya sudah, kalau begitu kita masukkan kembali rumusnya, UN sama dengan AR pangkat N kurang 1. N-nya diganti dengan 7, berarti U7 sama dengan A diganti dengan 2. R-nya diganti dengan 2, kemudian N-nya diganti 7 kurang 1. Ini ada bentuk perkalian sama pangkat ya, selesaikan dulu bagian yang ada pangkatnya. Tidak boleh dikalikan ya. Ya, ingat prioritas operasi, hati-hati, tidak boleh dikalikan 2 kali 2, 4, terus pangkat 7 kurang 1 itu salah. Ya, karena untuk kali dan pangkat, maka terlebih dahulu kita mengerjakan bagian pangkatnya. Jadinya apa? 2 dikali 2 pangkat, 7 kurang 1 berapa? 6. Sama dengan 2 dikali 2 pangkat 6 berapa? Nah, ya, 2 pangkat 6 akan sama dengan 2 dikali 2 kali 2 kali 2 kali 2 dikali 2. Begitu ya? 2 kali 2, 4 kali 2, 8 kali 2, 16 kali 2, 32 dikali 2, 64. Gitu ya? Nah, tinggal 2 kali 64 berapa? 128. Ya, berarti suku ketujuh dari barisan yang diminta adalah 128. Ya, kurang lebih seperti ini untuk pertemuan kita, pertemuan ketiga untuk barisan aritmatika dan barisan geometri. Mudah-mudahan kita bisa memahami penjelasan. Kalau memang masih ada kesulitan, silakan japri Pak Frans. Setelah ini kalian akan diminta, teman-teman semua diminta untuk menyelesaikan soal-soal pada model untuk menguji sejauh mana pemahaman kita terhadap barisan aritmatika dan barisan geometri. Terima kasih, salam serviam. Tuhan memberkati.